yang sepekan, dan semalam ini Tuhan telah memelihara kami bisa berkumpul kembali Tuhan di pagi yang indah ini untuk belajar akan firman-Mu. Ya Tuhan, Kau urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, dan bagi saudara-saudara kami yang belum bergabung, biar Tuhan juga tetap menyertai mereka. Pimpin Tuhan juga hamba-Mu, Pak Timotius, yang akan memimpin dan mengajar kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, makasih Pak Indrawan. Ya, selamat pagi semua, Bapak, Ibu ya, ada. Nah, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Itu ya. Untuk mengingat lagi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Agak panjang, saudara, paling panjang ya tentang Kristusnya ini, karena ini inti dari Injil, inti dari firman Tuhan. Oke, kita masuk ke subnya, bagiannya yaitu anaknya yang tunggal. Nah, Yesus disebut anak. Ini hati-hati, karena ketika memikirkan anak, langsung berpikirnya apa? Ada orang tuanya, kan begitu ya. Kalau kita memikirkan anak, pasti ada orang tuanya. Ada silsilahnya, keturunan siapa, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, saudara, tentang Kristus, walaupun disebut anak, tapi apakah pengertiannya anak itu seperti yang kita pikirkan? Coba kita lihat dulu Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Ya, berbunyi demikian, sesungguhnya aku akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke, kalau ayat 31-nya kita berpikir ada seorang ibu yang mengandung nanti melahirkan seorang anak, begitu ya. Tapi ayat 32 dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, dari ayat 32, 33 sudah beda penekanannya. Dia disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Terus anak Allah yang Maha Tinggi itu dikatakan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Menjadi raja atas keturunan Israel sampai selama-lamanya, dan ditambah lagi kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini anak seperti apa ini, saudara? Pasti ini bukan sembarang anak kan? Ya, bukan sembarang anak. Kalau seorang ibu melahirkan anak, walaupun anak itu jadi raja, pemerintahannya bisa berakhir. Dia juga bisa mati, saudara-saudara. Tapi anak Allah yang Maha Tinggi, kita bisa melihat dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini menuju kepada kerajaan surga ya, yang kekal itu. Nah, ini pasti bukan sembarang anak ini, saudara. Yohanes 3, 16, 17. Konsekuensinya, kalau percaya kepada anak itu, dan kalau tidak apa? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 16, 17 saling terkait, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kemarin tanggal 20 saya sudah jelaskan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kapan? Ya saat dia percaya. Itu ya, tenses bahasa Yunani-nya itu jelas. Ketika seseorang itu percaya, atau konteks Yohanes 3 itu tentang lahir baru. Kalau seseorang itu lahir baru, menjadi manusia baru, hidup baru, saudara, dia tidak binasa. Saat itu juga sudah diselamatkan, sudah memperoleh hidup yang kekal. Sebab Yesus diutus untuk menyelamatkan.
Lukas ya mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini puji syukurnya di situ Yesus telah datang ke dalam dunia. Kita lihat anak Allah adalah gelar yang telah digunakan dalam dunia Timur Tengah kuno sebagai suatu penandaan terhadap raja-raja pada waktu itu. Jadi sebelum zaman PB, Perjanjian Baru, saudara-saudara, gelar ya anak Allah itu merupakan gelar. Jadi bukan hanya ditujukan kepada Yesus, tapi ditujukan kepada kelompok atau orang-orang lain, saudara ya. Khususnya waktu itu adalah para raja. Itu juga disebut anak Allah, saudara. Oke, kita lihat di Mesir. Para Fir'aun dipandang sebagai anak dari dewa matahari Re karena mereka dikenal sebagai anak-anak Allah. Jadi secara teks ya bunyinya anak-anak Allah, tapi secara konteks pengertiannya itu beda. Contoh kitab Ayub pasal 1, kalau Bapak Ibu lihat. Ya, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, lalu datang juga siapa saudara? Iblis. Ya, gitu ya. Siapa anak-anak Allah itu? Maka di Ayub pasal berapa itu? 30-an ya. Anak-anak Allah itu disebut para malaikat. Jadi sangat luas. Ya, kalau kita melihat teksnya, tulisannya secara literal, kita bisa salah mengertinya. Seperti itu, saudara. Alkitab kita. Jadi Yohanes pasal 6, Kejadian pasal 6 juga ya, anak-anak manusia lalu ada anak-anak Allah. Ya, siapa itu? Karena anak-anak Allah kata Kejadian pasal 6 mengambil dengan paksa istri sesuka hatinya. Ya, mengatakan anak-anak Allah ini orang-orang yang percaya. Ya, keturunan Set Enos itu karena waktu itu sudah mulai memanggil nama Tuhan. Betul, saudara. Tapi lebih mengerucut lagi, ya, kok mengambil istri dari anak-anak manusia itu, saudara, dengan paksa. Nah, siapa itu? Di kitab Kejadian kita nggak ketemu, saudara. Karena konteks secara umum, kan kejahatan manusia sudah memuncak di situ. Ternyata ada di kitab Mazmur ya, yang disebut anak-anak Allah itu siapa? Para pemimpin sebenarnya. Pemimpin yang lalim dan kejam karena mengambil istri sesuka hati. Nah, mereka juga disebut anak-anak Allah. Jadi sangat luas. Kalau Yohanes pasal 1 ayat 13, 12, 13, siapa anak-anak Allah? Orang yang percaya kepada Kristus juga saya dan saudara disebut anak-anak Allah. Jadi yang mana saudara-saudara? Ya, bergantung konteksnya. Ya, gelar anak Allah ini biasanya dikenakan pada waktu dilakukan ritus pengangkatan sebagai raja. Jadi saudara, ketika Yesus ya dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Kemudian waktu dia datang ke dalam dunia, kapan kalimat itu muncul lagi? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waktu dia dibaptis. Nah, jadi itu pengangkatan atau pengesahan ya. Sebenarnya lebih tepatnya pengesahan. Karena dia sudah jadi raja sebenarnya ya. Pengesahan di hadapan banyak orang bahwa dia adalah raja. Kan seperti itu, saudara. Dalam pemikiran Yahudi, kalau kita lihat ya di situ, anak Allah mengacu kepada setiap orang dari anak-anak Israel dan kepada seorang Yahudi yang berbudi, karismatik, yang suci, raja Israel, Mesias, rajani, tokoh malaikat atau ya pribadi surgawi. Namun bagi mereka pemakaian gelar ini tidak pernah dipakai sebagai penyandang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi bukan Allah, khusus Kristus saja. Kenapa, saudara? Jadi mereka memandang anak Allah ya manusia, pemimpin itu. Tapi kalau dikenakan kepada Kristus, istilah sebutan anak Allah itu bukan sekedar manusia biasa. Ingat, imam besar, saudara, ketika mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, ya Mesias, anak Allah, Petrus juga di hadapan teman-temannya mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa artinya? Itu pengakuan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Makanya imam besar itu marah kan, dia merobek jubahnya. Lalu dia berkata, dia menghujat Allah. Nanti baca di Injil Yohanes ya, kita bisa melihat di situ. Jadi kalau mereka disebut anak Allah atau anak-anak Allah itu biasa saja, manusia, raja, pemimpin, begitu saudara. Tapi kalau dikenakan kepada Kristus, istilah anak Allah, sebutan anak Allah itu mengacu kepada Allah itu sendiri. Makanya orang Yahudi pada masa itu banyak yang marah
ya, bahkan menuduh Yesus sebagai menghujat Allah, artinya menyamakan dirinya dengan Allah, saudara-saudara. Oke, itu ya. Nah, sekarang dalam Perjanjian Lama, kalau kita melihat di situ, siapa yang disebut anak Allah, bangsa Israel. Inilah anakku yang kukasihi, Tuhan juga berkata ya, konteksnya konteks bangsa pilihan, kemudian para pemimpin Israel, terutama para raja di bawah keturunan Daud, itu juga disebut anak-anak Allah. Para malaikat, nah tadi yang sudah saya singgung, Ayub 1 itu ya, saudara-saudara, juga disebut anak-anak Allah itu para malaikat. Jadi penggunaannya sangat luas di situ. Orang-orang yang sangat setia dan taat ya secara umum itu juga disebut anak-anak Allah. Nah, Kejadian 6 ayat 2 itu juga pemimpin, mazmur dan lain sebagainya. Oke, lalu kita lihat, nah, ungkapan anak Allah berasal dari Perjanjian Lama, orang yang dekat dengan Allah dan mempunyai relasi yang istimewa dengannya sering digambarkan di dalam PL sebagai anak Allah. Di dalam kitab suci Yahudi sebutan tersebut diterapkan pada malaikat di surga, bangsa Israel, para hakim, dan pemerintah. Jadi sangat luas, saudara. Nah, sekarang lebih mengerucut ke dalam Perjanjian Baru. Yesus memakai nama ini dalam 4 pengertian yang berbeda. Nah, yang pertama, sudah lihat di situ jabatan dan Mesias, ya, mesianik sebagai jabatan Yesus dan bukan untuk menunjukkan naturnya. Sang Mesias dapat disebut sebagai anak Allah, sebagai ahli waris dan wakil Allah. Makanya dua gelar ini, saudara, kan saling berhubungan. Seperti Petrus mengatakan, siapakah anak manusia, siapakah aku ini? Ketika Yesus bertanya, Petrus menjawab, Matius 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara ya, Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kita lihat jabatan Yesus, ya kalau Mesiasnya itu sebagai pemimpin manusia. Nah, orang Yahudi kan juga berpikir Mesias artinya pembebas itu, penolong itu, kan figur manusia yang menolong membebaskan dari penjajahan Roma pada saat itu. Nah, jadi pikiran orang Yahudi secara umum, ya secara jabatan saja. Saudara-saudara ya, Mesias bukan menunjukkan aturnya, artinya nggak diperlihatkan ya Allah atau bukan, enggak, saudara. Tapi ketika anak Allah itu pasti mengacu kepada kealahan dari Kristus itu. Matius 17 juga sama, ketika dia dimuliakan di atas gunung, saudara, maka ada suara juga, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Waktu itu kan Petrus, Yakobus, Yohanes diajak naik ke atas gunung ya, di Matius pasal yang ke-17. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, sebelum itu Yesus berubah rupa, ya, penuh kemuliaan. Apa arti berubah rupa di situ? Menunjukkan sifat kealahannya. Ya, ada kata lagi di Filipi 2 ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan dan seterusnya. Jadi rupa Allah berubah rupa itu bukan berubah dalam arti hitam jadi putih ya, putih jadi apa, bukan, saudara, tapi itu menunjukkan kealahan dari Kristus itu sendiri. Nah, sekarang yang kedua, Tritunggal menunjukkan keilahian Yesus yang menunjukkan Yesus sebagai anak Allah yang kekal, yang secara mutlak mengatasi segala keberadaan manusia Kristus dan panggilan jabatannya sebagai Mesias. Nah, ini ada hubungannya dengan Tritunggal, saudara. Makanya ini Alkitabiah, walaupun di luaran sana tidak mengakui, tidak mempercayai, bahkan menolak, silahkan, tapi ajaran Alkitab sangat jelas, saudara. Ya, yang sederajat dengan Allah, ya, sehakikat, esensi dengan Allah itu. Lalu yang ketiga, saudara, kita lihat di situ kelahirannya berkenaan dengan kelahirannya yang supranatural. Nanti kita akan lihat, saudara, ya, dia dilahirkan oleh seorang perempuan, memang manusia, ya, benar-benar manusia, tetapi, nah ini yang kita lihat, bapaknya kan beda, saudara ya, bapaknya kan beda. Yang keempat, etis religius diterapkan pada orang percaya dalam Perjanjian Baru. Percaya Yesus disebut anak-anak Allah.
Yohanes 1, 12, 13 melalui apa? Kelahiran baru. Kalau dipotong di ayat 12 saja, maknanya hilang. Yang penting percaya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi yang seperti apa proses anak-anak Allah? Ayat 13, saudara. Tidak bisa dilepaskan ya. Yang tidak diperanakan oleh darah dan daging atau oleh keinginan seorang laki-laki, tapi diperanakan oleh Allah, saudara-saudara. Oke, nah ada yang mengatakan, saudara, ya Matius, Markus, Lukas. Ini Markus yang tertua, saudara. Ya, Markus yang tertua sebenarnya. Oke, dalam Injil Markus, makanya nomor 1 ditulis duluan, saudara. Banyak 4 kali ya disebut Yesus adalah anak Allah. Gelar Yesus sebagai anak Allah ditampilkan pada Injil Matius kapan? Nah, waktu diperkenalkan sebagai Mesias anak Allah oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis ini berfungsi benar-benar pengantar, pembawa jalan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus itu. Ya, coba lihat pasal 1 ayat 1 itu ya. Markus memperkenalkan Injilnya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, dan seterusnya, kalau sudah lihat. Kemudian Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang kekasih, ayat yang ke-11 ya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara. Lalu pasal 3 ayat 11, pasal 5 ayat 7, roh jahat juga mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara. Kapan ya roh jahat atau si iblis itu mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah? Apakah saat Yesus ada di dalam dunia? Kalau saudara lihat, iblis itu, saudara, ya yang akhirnya macam-macam ya, pengikutnya akan disebut roh jahat, roh-roh, setan-setan ya. Kalau belajar tentang ilmu ya, iblis itu macam-macam, saudara. Kapan dia mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara. Kalau manusia pada umumnya para murid pun juga tidak langsung mengetahui, saudara. Dan tidak semua murid mengetahui Yesus adalah anak Allah. Tapi si iblis, ya dalam hal ini roh jahat itu sudah mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kapan itu, saudara? Ya waktu kekekalan. Ya, waktu di surga. Saudara. Di surga kan Kristus sudah ada di sana. Yang disebut dengan firman, sang firman itu. Jadi sekali lagi, istilah logos, firman itu, saudara, bukan kalimat yang diucapkan lalu ditulis jadi firman Tuhan. Bukan loh ya, Bapak Ibu. Itu jadi kitab suci, Alkitab. Tapi Yohanes pasal 1 itu memang namanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kapan bersama-sama dengan Allah? Ya di surga. Saudara. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, iblis itu kan juga ada di surga sebelumnya. Nah, jadi mereka juga tahu Yesus adalah anak Allah kapan? Sejak kekekalan. Wah, ini yang luar biasa ya. Sejak kekekalan sudah dikenal oleh si iblis dan roh jahat, lalu ketika datang ke dalam dunia Kristus barulah dinyatakan dan dikenal oleh manusia. Injil Markus jelas percaya bahwa sebutan ini meringkaskan misteri sesungguhnya dari pelayanan Yesus bahwa Allah ya telah hadir di bumi. Hal itu terdapat dalam kata-kata pembukaan Injil Markus, disebut inilah ayat 1 tadi, pasal 1 ayat 1. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah dan pengakuan perwira Romawi di bawah salib setelah kematian Yesus. Nah, sudah lihat ya. Tentara Roma yang menyalibkan Kristus pun juga berkata sungguh orang ini adalah anak Allah. Pengakuan tapi terlambat, saudara ya. Yesus sudah mati. Nah, sebagai anak Allah, Yesus mempunyai suatu peran khusus yang diberikan secara ilahi untuk dilaksanakan di bumi, suatu relasi yang unik dengan Allah Bapaknya sebagaimana diuraikan oleh keempat Injil. Jadi kesimpulannya dalam Injil Markus, Yesus disebut anak Allah, saudara, menampilkan kuasa keanakannya melalui ketundukan, ketaatan, penderitaan, dan kematiannya. Jadi bukan bangga dalam arti punya segalanya. Ya, saudara-saudara, kalau teologi kemakmuran berkata, Yesus itu raja, kita anak raja. Jadi kita mendapatkan fasilitas kerajaan. Saudara, lihat, kesalahannya di mana? Istilah Yesus adalah raja, kita adalah anak raja. Sebenarnya kita ini bukan anak Yesus.
saudara, tapi anak Bapa, anak Allah. Nah, kita dengan Yesus itu apa, saudara? Ya, walaupun kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, tapi sebenarnya Yesus menganggap para muridnya itu apa? Ketika orang banyak mengatakan, memberitahu kepada Yesus, Yesus, saudaramu itu loh, ibumu dan saudara-saudaramu ada di sana, temui dia. Lalu Yesus mengatakan apa? Siapakah saudaraku? Saudaraku adalah orang-orang yang melakukan segala perintahku. Jadi dalam satu sisi kita anak-anak Allah, tapi kalau berhubungan dengan Yesus, saudara, kita ini adalah saudara Yesus. Ya, jadi bukan anak Yesus. Ya, ingat ya saudara ya. Ya, kalau pemikirannya anak Yesus itu artinya anak Allah, oke lah. Tapi kalau dalam hal dihubungkan dengan Kristus, kita ini adalah saudara Yesus dalam arti apa? Melakukan perintah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya ajaran teologi kemakmuran tidak alkitabiah kalau kita melihat di situ. Yesus adalah raja, kita juga raja. Ya gara-gara lagu sekolah minggu itu loh, saudara-saudara ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua adalah anak raja. Ya itu, saudara-saudara. Jadi sejak sekolah minggu itu sudah diajarin teologi kemakmuran. Kalau anak raja berarti kita dapat fasilitas kerajaan. Amin, saudara. Itu yang kita lihat ya. Makanya sudah nggak dinyanyikan lagi lagu itu, saudara. Nggak benar tuh lagu itu ya, saudara. Nah, buktinya kita lihat menampilkan Yesus anak Allah itu dalam hal ketundukannya, ketaatannya, penderitaannya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, itu barulah anak Allah. Ya, kalau kita orang percaya juga mempraktekkan ketaatan, penderitaan demi Kristus, kita itu adalah anak-anak Allah. Oke, berikutnya merupakan suatu penegasan terhadap identitas Yesus yang menggema dalam seluruh kisah Injil. Sekarang Matius, saudara. Setelah itu boleh bertanya. Sebanyak 16 kali Matius mencatat Yesus adalah anak Allah. Itu ya ayat-ayatnya. Nah, kita bisa melihat di situ Matius menggambarkan hubungan yang unik antara Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Menampilkan hubungan tipologis antara Yesus sebagai anak Allah dengan Israel sebagai yang juga dikatakan apa? Anak-anak Allah. Ya, Matius mengutip Hosea pasal 11 ayat yang pertama itu. Tadi kita sudah belajar dalam perjanjian lama, Israel juga disebut anak-anak Allah. Lalu terakhir Lukas, saudara, malah menuliskan ya sebanyak 25 kali istilah anak Allah di situ ya. Namun penggunaan gelar ini sulit untuk dijelaskan secara tuntas karena Lukas mengaitkannya dengan gelar yang lain. Nah, sebutan anak Allah yang sering diberikan kepada Yesus di dalam Injil mengungkapkan ketundukannya, ketaatannya dalam Trinitas dan kedekatan relasinya dengan Allah Bapanya. Yesus bukan anak Allah dalam konteks hubungan antara ayah anak. Sekali lagi, saudara, Allah bukannya menikah lalu kemudian memiliki seorang anak. Ya, jadi jangan sampai seperti pemikiran di sana. Loh, kalau dia adalah anak berarti ada bapaknya, ya, ada ibunya, saudara ya. Lalu waktu melahirkan siapa yang menolong, ya, siapa bidannya, enggak, saudara-saudara ya. Bukan itu sebenarnya pengertiannya. Allah tidak diperanakkan, tidak memperanakkan, betul, saudara. Ya, sejak kapan Allah itu punya anak? Ya, tapi sebenarnya ini kan sebutan anak Allah mengacu kepada pribadinya sebagai Allah itu sendiri. Jadi bukan hubungan antara ayah dan anak atau hubungan biologis. Ini harus diingat. Allah bukannya menikah lalu kemudian memiliki seorang anak. Yesus itu adalah anak Allah dalam konteks ia sebagai Allah yang menjadi manusia. Ya, ini maksudnya, saudara. Ya, ini maksudnya. Karena kita sudah punya presuposisi anak, waduh, berarti punya papa, punya mama. Nah, itu ya, padahal bukan, saudara. Yesus itu anak Allah dalam konteks ia dikandung melalui Roh Kudus. Coba lihat di dalam Lukas ya. Mungkin seorang bisa membaca Lukas waktu bicara tentang silsilah, saudara-saudara.
Oke, Lukas pasal 3 maksud saya. Kalau saudara baca mulai ayat yang ke-23, nah ini saudara, perbedaannya dengan Matius apa di pasal 1? Kalau Matius berdasarkan garis keturunan raja ya, Yusuf. Kalau yang Lukas itu garis keturunan Maria, saudara-saudara. Makanya ayat yang terakhir, ayat yang ke-38, ayat 23 dan 38. Supaya jelas ya. Coba seorang bisa membaca Lukas pasal 3 ayat 23 dan 38. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya, dan seterusnya lalu ayat 38. Ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, ya saudara-saudara ya. Jadi kalau kita lihat silsilahnya di situ, ya langsung ditutup dengan dia adalah anak Allah. Ya, oke. Nanti habis itu kita diskusi. Nah, Lukas 1:35 mengatakan, jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kesimpulannya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, itu bukan dalam konteks hubungan biologis ayah anak ya. Tapi memang itu sebutan gelar bagi Yesus yang dikatakan sebagai anak Allah. Sampai di sini dulu, silakan yang mau mendiskusikan, Bapak Ibu. Ya, mari. Ya, pagi, Pak Tim. Ya, pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Wah, seger-seger ya. Pak Tim, saya ini cuma mau menanyakan satu hal aja. Kita tahu di dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau orang-orang Israel itu pada waktu itu tidak mempercayai Yesus sebagai seorang Mesias. Ya, karena memang kan ada anggapan Mesias itu kan perbedaan pemikiran ya antara yang diajarkan Yesus dengan orang Israel. Nah, apakah sampai sekarang ini Pak Tim ya, bangsa Israel sekarang ini orang Yahudi itu masih tetap tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai seorang Mesias? Apakah mereka terus berkuku pada prinsip seperti itu? Dalam arti masih menunggu seorang Mesias. Seperti yang orang Israel pada zaman-zaman dulu. Itu aja Pak Tim yang saya tanyakan. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Har. Yang lain ada yang bisa menyampaikan? Ini kalau Pak Sarif masih bersama-sama dengan kita bisa menjawab ini. Pak Sarif atau yang lain saudara-saudara sebelum kita masuk ya. Oke, yang lain dulu saya beri kesempatan. Apa yang disampaikan Pak Haryono itu. Jadi yang mengakui ya Mesias ya yang sampai hari ini belum datang dan itu masih ditunggu. Saudara, benar pemahaman, anggapan, pengertiannya memang seperti itu. Ya, oke, sekarang kita lihat bedakan antara bangsa Israel dengan agama Yahudi. Saudara ya, Israel sebagai satu bangsa. Ya, lalu di dalam bangsa Israel itu ada agama namanya agama Yahudi atau Yudaisme. Nah, yang mempercayai Yesus itu adalah mempercayai Mesias belum datang, itu agama Yahudi. Nah, sampai hari ini masih berharap Mesias nanti akan datang sebagai pemimpin yang dijanjikan itu di dalam agama Yahudi. Nah, kalau Israel secara bangsa, apakah sudah ada yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan? Ada. Itu Pak. Sama seperti Indonesia, kan berbagai macam agama kan. Ya toh? Diakui 6 agama. Tapi kemarin agak heboh ya Pak Menteri Agama kok menyampaikan selamat hari raya agama Bahai. Ternyata ada kelompok kecil di Indonesia, suku-suku ya saudara-saudara yang penganut agama Bahai.
Oke, apa itu? Ada, saya punya datanya, saudara ya. Agama Bahai itu apa, saudara? Nah, jadi sebagai agama Yahudi tidak percaya Yesus Kristus anak Allah yang sudah hadir di abad pertama itu, tapi masih mempercayai ada Mesias. Itu Pak Haryono. Tapi kalau Israel yang percaya Kristus atau yang beragama Kristen, ya ada kan? Ada, walaupun tidak banyak ya ada. Itu sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Oke, Pak Sarip, silakan Pak, bisa menambahkan ini. Oh, enggak ada. Ya betul yang dikatakan Pak Tim. Orang sering konotasinya Yahudi itu secara keseluruhan, Israel. Betul. Tapi ada perbedaan. Ya memang ini yang menarik, yang saya tanyakan itu. Orang ini kan bangsa yang pinternya luar biasa, ya toh. Dengan lihat kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, masa secara logika, secara nalar, secara sejarah masih tidak bisa menerima itu, ya itu yang jadi pertanyaan saya yang aneh, ya toh. Begitu pinternya, neliti sembarang ini semua. Padahal kan Yesus ini bukan hanya itu, kan juga ada fakta sejarah, ya toh. Apalagi ada pemuka Yahudi, saya lupa namanya itu, yang bilang, udahlah, jangan dikejar-kejar, kasarnya itu. Kalau itu memang bukan dari Tuhan, ya akan lenyap sendirinya. Tapi kalau itu dari Tuhan, ya tidak bisa kamu bendung, ya akan berkembang. Itu siapa itu ya? Dari ahli Taurat, imam ya? Ya, imam besar, Kayafas. Imam besar itu ya? Ya. Nah, dia mengatakan seperti itu. Dengan satu perkataan, dan terjadi agama Kristen malah nyebar seluruh dunia, ya. Ya. Makanya yang kalau dari pertanyaan saya yang aneh itu, orang Yahudi ini, yang agama Yahudi ini orang pinter-pinter, ahli semuanya, ada fakta sejarah, ada peninggalan semua, kok nggak bisa nerima, itu yang jadi pertanyaan saya memang. Terima kasih Pak Tim. Ya, makasih Pak Sarip. Jadi itu Pak Haryono, kenapa kok nggak bisa menerima walaupun dia pinter ya, bangsa pilihan. Ingat di Matius 16 itu. Ketika Petrus bisa mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, jawabannya apa saudara? Simon Petrus, berbahagialah ya, bukan dari engkau pengakuan itu, tapi Bapakku yang di surga mengaruniakan kepadamu. Jadi kembali lagi sola gratia, kasih karunia saudara-saudara. Nah, bukan berarti tidak boleh belajar, tidak boleh meneliti, oh harus gitu ya. Tapi ketika seseorang bisa dibawa untuk mengerti, nah itu jawabannya, kasih karunia. Itu ya Pak Sarip ya. Berarti mereka belum dapat kasih karunia, tunggu saja, didoakan saja. Kalau mereka dapat kasih karunia, waduh, itu dahsyatnya ya seperti apa itu. Ya oke, yang lain lagi silakan. Pak Haryono mau meresponi? Ya, Pak Tim. Berarti kalau gitu sampai sekarang ini Yudaisme itu Yudaisme itu kan dasarnya kan dari itu ya apa? Kitab Tauratnya Musa itu ya Pak Tim ya. Betul, nah, betul. Sekarang dianut sampai sekarang ya berarti Pak Tim ya. Betul. Berarti itu sekarang. kalau dikatakan agama negara itu Pak Tim ya. Agama ya tanda petik mayoritas ya. Mayoritas gitu. Betul ya, ya, begitu ya. Betul. Bukan agama negara. Kalau agama negara berarti semua harus kan? Ya. Harus Yahudi kan gitu, harus Yudaisme. Tapi ya mayoritas lah. Oh, mayoritas kita mengatakan sekarang berarti ya. Mayoritas ya. Oke. Kan tidak semua Israel Yahudi, enggak. Nah, saya tahu info ini dari dosen saya yang orang Yahudi itu. Waktu S2 ya, tapi sudah meninggal, barusan meninggal kemarin. Dosen saya. Nah, dia papahnya asli orang Yahudi, mamanya orang Indonesia. Ya, dia cerita waktu ngajar itu. Ya, saya punya ajaran-ajarannya Yahudi, saudara ya. Seolah-olah ya memang ada mimbarnya waktu bicara ya seperti orang ya di gereja. Ya, tapi sebenarnya bukan. Karena satu tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Tidak mungkin ya. Dalam satu pribadi Kristus ada manusianya, ada Allahnya. Tidak mungkin. Itu menurut Kejadian pasal 1 itu campur namanya.
tohu wabohu bahasa Ibrania ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, bahasa Ibraninya artinya campur baur. Roh Allah melayang-layang. Nah, jadi antara daratan dengan lautan tidak bisa dicampur, pasti dipisah. Betul kan? Ya, malam dengan siang dipisah, tidak bisa dicampur. Kalau dicampur namanya kacau balau. Makanya dia berkata, demikian juga Kristus. Mana mungkin Allah dan manusia bercampur dalam satu pribadi Kristus. Dia bilang gitu. Nah, ini ajaran Yudaisme yang nggak sesuai Alkitabnya di situ, saudara. Jadi menolak dalam satu pribadi Kristus ada kealahan dan kemanusiaan. Menurut mereka ini bercampur. Padahal kita sudah belajar ya kesatuan hipostatik yang lalu itu, kealahan dan kemanusiaan dalam pribadi Yesus itu tidak bercampur dan tidak kehilangan identitas masing-masing. Ingat ya, kalau kita buat kopi, pertama kopi, gula, air putih, tambah susu. Lalu kita aduk, Pak Har ya, langsung diminum. Ya, itu kan dicampur, ketika diaduk kan sudah bercampur. Nah, kalau sudah bercampur, bisa nggak dipisah? Setelah itu, oh saya mau pisah air putihnya, gulanya, kopinya, susunya, bisa? Nggak bisa, itu namanya bercampur. Jadi identitasnya gula, identitasnya kopi, ya susu yang asli, air putih yang asli sudah nggak ada lagi. Itu namanya bercampur. Tapi Kristus, kealahan dan kemanusiaan dalam satu pribadi Kristus tidak bercampur, saudara, dan tidak kehilangan identitas masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam kristologi. Ya, kalau di S1 itu 6 semester, Pak. 14 kali pertemuan ditambah UTS, UAS, jadi 16 kali pertemuan. Khusus Kristus saja. Nanti di S2 ditambah lagi isu-isu. Nah, kita belajarnya 1 jam. Gitu ya. Saudara. Seperti itu. Oke, ada lagi yang menanggapi silahkan atau yang bertanya kita diskusikan bersama-sama. Ini bagian yang sangat penting tentang Kristus ini. Masih satu aja anak Allah. Gelar Yesus banyak loh. Kalau saya ngajar teologi perjanjian baru itu, saudara, murid saya suruh ambil satu bagian dari gelar Yesus. Ada yang pilih Yesus adalah Logos, Yesus adalah Gembala, Yesus adalah anak manusia, Yesus anak Daud, anak Abraham, dan lain sebagainya. Kalau muridnya 20, ya ada 20 gelar Yesus, saudara. Nah, salah satunya anak Allah ini. Oh, luar biasa. Ya, nanti habis itu kita belajar gelar-gelar Yesus, saudara. Oke, hari ini satu saja anak Allah. Oke, yang lain lagi silakan. Masih ada waktunya? Kalau Pak Tim. Oh iya, Pak. Iya, oke, Pak. Engkau. Ini yang memang paling digunjingkan tuh ya ini anak Allah ini. Ini yang di mana-mana ini orang saksi Yehova juga memasalahkan itu anak Allah ini. Kalau ini anak Allah ini bukan Yesus, bukan Allah sendiri, ya sudah biar Kristenan kita kan gitu. Kalau tadi melihat dari ceritanya Pak Sarif, apakah Pak Tim ya cerita daripada PL itu kan kita tahu bahwa waktu Yesus dikubur di dalam gua, dia akan bangkit, Pak. Nah, setelah itu kan setelah bangkit kan ada yang masuk itu Bapak itu kan yang ditahu Roh Kudus Bapak ya sudah bangkit. Dan ini mungkin masalahnya di sini. Kan orang Yahudi kan ahli Taurat kan enggak mau kalau tahu bahwa Yesus bangkit. Tapi pengawal ini kan tahu bahwa Yesus kan bangkit, makanya dia kan disogok, istilahnya gitu, Pak. Iya. Disogok supaya bilang kalau Yesus itu dicuri sama anak buahnya kan. Nah, ini kan jadi masalah sampai sekarang. Mungkin waktu itu kalau udah disogok pengawalnya bersaksi bahwa memang yang bangkit sudah selesai. Tapi kenyataannya nggak seperti itu kan, disogok itu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sekarang jadi masalah itu yang pertama itu. Yang kedua ini adalah bahwa kalau kita katakan bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal kan tadi, ya. Jadi anaknya yang tunggal. Nah, ini memang mungkin apa kata-kata di Indonesia ini juga bahasa Indonesia sangat sulit. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 17 itu Abraham juga mengatakan bahwa Isa itu anaknya yang tunggal. Jadi seakan-akan ini kan ini anak, kan gitu Pak Tim ya. Nah, tadi kalau Pak Tim katakan
ini adalah kasih karunia, Pak. Kalau kita mengenal Allah, Yesus adalah sama dengan Allah, itu adalah kan kasih karunia bagi orang percaya. Nah, ini yang dimasalahkan oleh orang saksi Yehova. Kalau saya pernah diceritain adik saya itu kan didatengin orang, di firman orang saksi Yehova terus. Nah, yang dimasalahkan ini bahwa kalau di KJV versi King James itu dikatakan anak Allah itu ada diperanakkan, Pak Din. Kalau yang di ayat itu Yohanes 3:16 itu diperanakkan. Jadi kalau diperanakkan berarti kan dia itu anak gitu, Pak Din. Nah, tapi kalau jadi Pak Tim katakan bahwa adalah kasih karunia itu benar juga karena apa ya istilahnya konteks anak Allah ini adalah pribadi Allah itu sendiri kan gitu Pak Tim ya. Jadi itu adalah iman Kristen Pak Tim, pastinya begitu ya. Untuk khusus orang percaya berarti Pak Tim. Berarti Pak Tim akan karunia. Berarti yang tahu bahwa anak Allah itu adalah Yesus itu adalah Allah sendiri. Itu kan sulit dibicarakan dengan kata-kata bahasa Indonesia itu kan sulit menemukannya Pak. Jadi Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi iman Kristen kan sangat diperlukan Pak. Nah kira-kira untuk orang percaya iman Kristen baru bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri melalui Tritunggal itu. Kalau saksi Yehova bilang diperanakkan, karena memang saya lihat di versi King James bahasa Inggris itu diperanakkan. Berarti kan diperanakkan. Manusia yang bisa meranakkan, dan ini kalau mengacu di Ibrani itu kan juga Abraham mengatakan bahwa anaknya yang tunggal jadi dianggap podo. Dia ke situ, saksi Yehova itu Pak. Nah ini masukan sedikit bagi saya. Ya. Amin, puji Tuhan. Ya, makasih. Jadi kembali lagi ketika membaca Alkitab, saudara, lihat konteksnya. Mungkin secara teks berulang-ulang saya mengatakan itu sama pengertiannya. Diperanakkan, ya Abraham, ya memperanakkan, Sarah memperanakkan Ishak, ya. Yesus juga diperanakkan, ya seolah-olah sama. Ya, memang istilah diperanakkan ya melalui kelahiran, lahir dari Maria, betul kan? Tapi, nah ini bedanya ya, saudara ya. Bedanya kan bapaknya lain, ya toh? Bukan hubungan secara biologis, kan begitu, saudara. Nah, anak yang tunggal, arti tunggal, only begotten itu ya, memang nggak ada yang lain, saudara. Kalau dihubungkan dengan Abraham dari Sarah, setelah Ishak kan nggak ada yang lain. Sebelum itu belum ada, karena kita mengatakan Sarah itu mandul. Iya toh? Lalu ketika Ishak lahir di masa tua, makanya disebut anaknya yang tunggal juga, karena sebelum dan sesudah tidak ada anak lagi. Ya, kan begitu. Jadi kita bisa melihat, saudara, yaitu sekali lagi keunikan. Makanya harus dipahami seperti ini. Kalau enggak, bingung pasti. Iya. Itu ya. Pasti bingung. Gitu. Nah, tapi pengertiannya ya yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Oke, silakan ada yang lain lagi, Bapak Ibu. Ya, Pak Tim. Ya, silakan. Ini tanya lagi satu hal ya. Ini seringkali mengganggu saya dalam saya waktu membaca Alkitab ya. Kita tahu tadi Pak Tim sudah ngomong bahwa di dalam diri Kristus, Yesus Kristus itu ada dua sifat natur ya. Satu natur Allah dan natur manusia ya. Nah, yang keduanya tidak bercampur tapi jadi satu di dalam diri Kristus. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di dalam atau di dalam saat yang bagaimanakah natur Allah itu muncul dan di saat mana natur itu tidak muncul, Pak? Misalkan pada waktu Yesus membuat mukjizat itu kan secara tidak langsung itu menunjukkan kealahannya dia, Pak. Karena manusia kan tidak mungkin, Pak, ngasih makan 5.000 orang dengan berapa ekor ikan itu kan tidak mungkin. Sudah roti dan ikan yang sedikit sekali tapi bisa mencukupi. Nah, di dalam saat yang bagaimana, Pak? Yesus itu bisa memunculkan seperti itu, Pak. Ya itu aja, Pak, yang saya tanyakan, Pak. Oke, wah bagus sekali ya. Oke, jadi kita bisa tahu ya dua natur itu, kealahan dan kemanusiaan itu. Tadi sudah disampaikan Pak Haryono ketika melakukan mukjizat ya, demi mukjizat. Ya, orang langsung mengatakan dia adalah Allah, dia adalah anak Allah.
yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia pada umumnya, benar ini adalah Allah ya atau anak Allah. Tapi kapan ketika benar-benar ya manusia ya antara kealahan dan kemanusiaan tidak bercampur, kapan? Ya ketika dia mati di atas kayu salib. Allah itu tidak bisa mati. Ya, coba kita baca, Pak Riono, di situ ada Alkitabnya, 1 Petrus pasal yang ketiga, Pak. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Yang lain juga bisa membuka 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, ini benar-benar kealahannya tidak nampak ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Pak Har, bisa baca? Oke. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, makasih. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau sebagai Allah, tidak mungkin bisa mati, karena Allah tidak bisa mati, saudara. Tapi kalau dalam keadaan, bahasa kita mengatakan dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Allah, bukan. Itu, Pak. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu pure, ya manusia. Sebab kalau Allah tidak mungkin mati. Atau yang kedua, kalau Allah disiksa, nggak terasa sakit. Iya kan? Wong Allah kok. Biarin babak belur, ayo silakan cambuk terus, pukul terus, mungkin begitu ya. Aku nggak sakit. Nah itu kalau Allah. Tapi Alkitab mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Merasakan kesakitan yang begitu rupa kata Alkitab. Ya, begitu menderitanya. Nah itu Pak. Iya Pak. Oke, yang lain menanggapi silakan, Bapak Ibu. Ya ini sedikit Pak Tim. Yang dikatakan Pak Yono itu betul memang. Bagaimana naturnya? Kalau Yesus itu membuat mujizat itu langsung. Mujizat itu terjadi. Kalau Petrus, Rasul Petrus ini kan kalau kita lihat di Kisah Rasul 3 ayat yang 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi. Nah ini, nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Jadi kan Yesus itu yang membuat mujizat. Maksudnya gitu. Adin. Ya ini tambahan sedikit aja. Jadi semua itu rasul itu demi ada mesti pakai nama Yesus itu yang memberi mujizat itu. Amin ya ya. Gitu kan tambahan sedikit. Ya, oke. Makasih Pak Kong. Yang lain, Bapak Ibu silakan. Oke, kalau sudah cukup saya lanjutkan materi berikutnya, saudara-saudara. Oke, sekarang bagian selanjutnya tadi dikatakan anak yang tunggal Tuhan kita sekarang yang dikandung dari Roh Kudus. Nah, itu ya, saudara. Bagian berikutnya yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, yang pertama yang harus diingat, kelahiran Yesus itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Lukas 2 ayat 35. Kita baca dulu pasal 1 ayat 30 sampai 31 dan ayat 34 ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kalau sekarang belum bersuami mengandung, tidak heran, saudara ya, wajar kan begitu. Tapi kita melihat di situ, bagaimana mungkin belum melakukan hubungan suami istri, kok bisa mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak, kan begitu, saudara. Nah, kalimat bagaimana hal itu mungkin terjadi, itu kan bicara apa kalau kita lihat di situ, saudara? Cara kan? Ya, cara atau
pekerjaan siapa ini bisa seperti itu? Karena atasnya tadi Maria kan dikatakan takut. Makanya malaikat berkata, jangan takut, engkau dapat kasih karunia. Waduh, dapat kasih karunia tapi seperti ini, saudara. Enggak seperti yang dipikirkan orang pada umumnya ya, saudara. Oke, ketika Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, kalau saudara lihat ya, itu kan arah ya, pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau saya dan saudara hadir dalam dunia ini kan pekerjaan dari papa mama kita kan. Tapi ini kan pekerjaan dari Roh Kudus. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, bagian yang kedua. Yang pertama pekerjaan Roh Kudus, yang kedua, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nanti kita akan lihat apa arti bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah bisa diucapkan sembarangan dengan tujuan, saudara, untuk kebutuhan kita atau tujuan yang sangat sempit? Ya, kita lihat ya. Kalimat itu muncul di Kejadian 18 ayat 9 sampai 15. Masih ingat kisah Abraham dan Sarah yang sudah tua dan mandul istrinya, kemudian bisa punya anak. Malaikat berkata, tahun depan kau akan menggendong seorang anak laki-laki. Sarah tertawa, ya toh, saudara. Mana mungkin sudah umur 90 tahun, sudah oma opa, ya, bahkan mandul kata Alkitab, kok bisa mengandung dan melahirkan seorang anak? Nggak mungkin. Tapi itu terjadi. Ya, kenapa terjadi? Karena tujuannya untuk ke depan yang lebih luas lagi. Bukan hanya anakmu yang tunggal yang dimaksud di situ Ishak, ya nanti Ishak, Yakub, Yusuf, Israel, enggak saudara-saudara. Tapi sebenarnya menuju kepada Kristus. Makanya yang lalu pernah ada yang tanya, ya saudara-saudara, kenapa Yesus disebut anak Abraham? Ya, Matius pasal 1 itu jelas, inilah sisilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan seterusnya. Karena sebenarnya keturunanmu akan menjadi besar, banyak bangsa, bukan hanya mengacu pada Israel, tapi mengacu kepada Kristus nantinya. Saudara. Nah, itu berlaku bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Lalu Lukas 1:13 ayat 17, Zakaria dan Elizabeth yang sudah tua juga dan mandul, saudara, Yohanes Pembaptis dilahirkan. Nah, tujuannya apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bahkan digambarkan apa? Tanah yang bergunung-gunung dipangkas supaya menjadi tanah yang rata, yang berbelok-belok diluruskan. Nah, itu bicara hati manusia yang keras, yang tidak mau bertobat, dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis untuk kedatangan Sang Mesias itu. Jadi, kalimat bagi Allah tidak ada yang mustahil itu untuk tujuan yang lebih luas sebenarnya. Nah, kemudian Maria, Lukas 1:33-34. Anak darah Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus tanpa hubungan suami istri. Kalau Abraham, ya Sarah, Zakaria, Elizabeth, saudara, pastilah hubungan suami istri, saudara ya. Tapi kalau anak darah Maria mengandung dan melahirkan Yesus tanpa hubungan suami istri. Itulah keunikan dari kemanusiaan Yesus. Kalau soal hubungan suami istri, Ishak, lalu Yohanes Pembaptis itu sudah biasa ya. Tapi kalau Yesus itu yang beda. Itulah keunikannya. Oke, saudara, sampai di sini dulu sudah 8:30. Ya, mungkin ada satu yang mau ditanyakan dulu sehubungan dengan kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara. Ada? Dan satu aja Pak Tim. Oke, ya. Satu aja sih. Pak Tim, berarti Maria itu kan juga naturnya juga orang berdosa, Pak. Ya. Sama dengan kita semua kan orang berdosa. Tapi kalau dilihat kenapa Roh Kudus milih Maria kan gitu. Berarti itu kan kasih karunia anugerah itu, Pak. Betul. Berarti anugerah kasih karunia ini terserah sama Roh Kudus ya, Pak. Apa kira-kira orang percaya ini juga tergantung sama Roh Kudus karena kan itu juga kasih karunia anugerah, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Iya. Jawabannya di acara tanggal 20 kemarin kan? Saudara ya. Pak Oma ikut ya? Tanggal 20 kemarin itu. Hah? Ada. Oh, kita bahas kan di situ. Jadi orang bisa percaya pun juga karena Roh Kudus. Betul, Pak. Makanya berarti analoginya kan seperti itu, Pak.
Jadi yang membuat percaya Tapi kan itu Roh kita nggak Kudus. bisa sendiri. Iya, betul. Ya Pak Tim, oke. Makasih, Pak Tapi Tim. bukan berarti ya memang bisa Roh Kudus bisa menyatakan kepada si A si B secara langsung secara pribadi ya, bisa. Buktinya kan ada orang yang siapa yang bersaksi itu ya, saudara-saudara ya? Siapa yang bersaksi itu ya? Oh, kemarin toh Pak William Lim toh, saudara ya? Omanya itu ya. Ya, ya. Ya, omanya kan dapat apa? Melihat ya, oh, pribadi yang jubah putih atau apa bisa. Ya, saya percaya bisa itu ditampain gitu, tapi tidak terus-terusan, enggak, orang-orang khusus saja. Ya. Nah, itu secara langsung akhirnya percaya Tuhan. Tapi hambanya ini kan harus bersaksi juga, memberitahu, menjelaskan. Ya. Jadi kasih karunia melalui Roh Kudus, lalu kita konfirmasi, kita jelaskan, kita ajarkan. Yaitu fungsinya kita menginjil bersaksi itu. Ya, makanya tidak bisa dilepaskan. Kalau di dalam penginjilan itu, saudara, Roh Kudus pertama, lalu yang kedua Tuhan juga memakai kita. Ya, untuk menjadi saluran berkat. Oke, Ya, kita sambung minggu depan. Ya, silakan Pak Angko tutup sekalian di dalam doa ya. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami minta syukur atas kasih karunia segala anugerah yang Kau limpahkan sampai hari ini. Kami dapat mengikuti pelajaran tentang pribadimu pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Berkati Pak Tim yang sudah Kau pakai untuk memberitakan ini. Terima kasih, berkati dari kesehatannya, keluarganya seluruh, istrinya juga semuanya. Berkati di nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami semua juga memberi pencerahan pada hati kami untuk menerima pengajaran pada hari ini, sehingga kami dapat berubah, dipercaya kepadamu. Saat firman-Mu sudah selesai, pengajaran selesai sampai jam ini, tapi firman-Mu tetap ada di dalam setiap hati kami. Bila sebentar kami akan beribadah, kami percaya Engkau berkati juga ibadah pagi hari ini. Tuhan tuntun setiap umat-Mu ini untuk senantiasa semakin hari semakin rindu, semakin hari semakin percaya padamu. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya juga senantiasa kami mengandalkan Engkau Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.